Jadi orang yang pakai robot sistem Betul, itu betul. bukan trader sejati itu juga. Iya. Lu Kenapa? bukan trader sejati Makanya yang artinya pakai robot trader. lu belum pernah mengalami yang namanya sport jantung ya. Betul. Olahraga jantung ya kan. Welcome back to Edu Coffee. Oke, saat ini saya sudah bersama narasumber kita hari ini yaitu Rizky Maruli ya, dimana teman saya ini sudah ya berkecimpung di bidang perusahaan pialang ataupun trading ya, sudah menjadi seorang trader dan sekaligus juga manajer di perusahaan PT Solid Gold Berjangka selama 2 tahun. Oke, sobat trader, saat ini kita langsung aja ngobrol sama orangnya ya. Oke, bro. Ya. Bro Rizky. Iya. Oke. Bro, kira-kira ya kita ngomong seputar trading nih. Iya. Ya, saya dengar lu adalah seorang manajer dan seorang trading juga di sebuah perusahaan. Ya? Betul. Oke, bro, ngomong-ngomong tentang trading nih. Ya. Bagaimana sih pengalaman lu seputar trading ini? Secara singkat aja, bro. Intinya aja. Kalau trading benar, gue udah 2 tahun. Oke. Kalau untuk trading ini 2 tahun. Gue trading juga di perusahaan Solid Gold. Oke. Dan juga di luar. Gue trading di luar, main-main mini account. Oke. Yang big accountnya di Solid Gold. Solid Gold. Jadi selama 2 tahun gue jalanin. Untuk membuka wawasan kali ya, artinya Betul. mencari perbedaan atau gimana? Betul. Oke. Mencari perbedaan sih, lebih tepatnya kalau gue di luar dari lingkup perusahaan gue kayak gimana sih? Oke. Lebih ke itu sih. Oke. Nah, seputar trading nih, apa aja sih momen-momen yang pernah lu dapati ya di saat trading ini, bro? Momen paling lebih kesering ke pemula nih ya. Oh iya, Pemula betul, nih. setuju Pemula sih. nih. Nah, momen-momen yang gue sering lewatin adalah ketika kampret banget nih ya, yang sering banget. Contohnya gue ambil buy, Oke. gue ngarepin harga naik atau harga turun. Harga turun. Atau Oke. gue lama nahannya. Oke. Oke, 2 poin, wah kedikitan. Ya kedikitan karena cepat kejemput ya, Betul. gitu ya. Karena lu tahu sendiri Iya. kalau misalnya pasar itu 2-3 poin tuh gampang banget, bener. Lebih ke arah situ sih ya. Terus juga kalau misalnya ada tentang gua lihat berita, Oke. berita nih ya. Kan kalau gua mainnya lebih ke emas. Oke. Nah, jadi produk lu sekarang emas dong? Emas ya, emas Sampai ya. saat Oke. ini emas. Nah, Emas. emas ini kan berbanding terbalik dengan dolar. Oke, setuju. Untuk kalau misalnya emas naik, dolarnya turun. Dolar turun. Nah, ketika gue lihat berita tentang dolar, Oke. semuanya positif, bagus tentang dolar, Bagus. gue pede ngambil sell. Misal dong, artinya emas turun dong? Iya. Oke, Mas oke. turun. Tahu-tahu itu di luar ekspektasi. Dan gue tahan dan akhirnya sell gue meninggal. yang tadinya seharusnya udah profit 1-2 poin. Iya. Ya karena lihat dolar saat ini data-data semua mendukung dolar, jadi Iya. kita pede tahan ya. Iya. Oke, bro. Tapi untuk seperti yang lu bilang tadi memang banyak sih. Saya setuju banget dimana saat kita ngambil sell harga emas naik ya, saat kita ambil buy harga emas malah turun. Betul. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari hal-hal itu, bro? Karena menurut saya ini fatal banget sih. Betul. Fatal banget sih ini kalau misalnya begitu, bro. Kira-kira bagaimana sih solusi lu misalnya nih? Nah, yang sering kita temuin ya, Oke. kita temuin untuk pemula dan gua juga pernah di situ ya. Kita biasanya main feeling. Setuju banget. Feeling Feeling good dong. Iya, feeling good, feeling so Iya. strong. Gitu lah. Iya. Ketika kita pede ngambil satu transaksi, langsung 1 poin kejemput. Oke, kedua kali 2 poin, langsung kejemput. Oke. Kejemputnya cepet. Oke. Biasanya feeling orang bermain feeling karena kejemputnya itu tetap cepat banget. Satu kali, 2 kali, 3 kali dapat, keempat kali bisa sampai langsung keempat kali itu langsung loss. Dan itu biasanya dikasih nyaman dulu Dikasih makan dulu 1 kali, 2 kali, 3 kali cepat dapatnya gitu. Nah, tapi kalau untuk mengandalkan feeling sih menurut gue sih parah banget sekali di bidang trading begini. Betul. Nah, tadi kan menurut lu gimana sih misalnya harus gimana? Harus bagaimana? Iya, artinya seperti benar sih memang feeling good itu ada juga yang Betul. Tapi maksud saya itu ada nggak sih dasar yang bisa kita bawakan dalam perhitungan ataupun di dalam bagaimana gitu loh. Oke. Nah, gini, feeling sih bisa juga benar, ada juga yang jago mungkin feeling ya. Nah, tapi kalau yang terpenting di sini kalau dalam transaksi atau trading, ini perlunya kita pegangan dalam transaksi. Pegangan dalam transaksi. Contohnya kan
Kalau gue sih pegangannya 3 sih. Apa tuh? Ada 3 yang intinya ya. Ada fundamental, ada teknikal, dan pelaku investor. Pelaku dan investor. Iya, pelaku investor maksudnya pelaku yang main di market itu. Oke. Fokus investornya. Oke. Gue 3 seperti itu. Jadi tradernya dong ini pelaku itu tadi. Iya. Tradernya lah ya. Nah, oke. Tapi nih bro, kalau misalnya seperti yang lo bilang tadi ada technical, fundamental dan tradernya langsung nih. Ya. Ini apakah di mix semua atau gimana menurut lu bro? Atau bagaimana? Kalau untuk mix semua, menurut gua kalau 3 ini kalau di combine itu untuk mendapatkan jawaban. Oke, contohnya gini. Oke lah, kadang kan yang gua case tadi yang pertama, gua lihat fundamental bahwa dolar itu akan naik. Akan bagus. Oke. Tak tahu harga kok naik ikut, jadi emas naik, dolar naik kayak gitu kan. Kok kenapa sedangkan emas dan dolar berbanding terbalik kayak gitu kan. Betul. Nah mungkin di satu sisi pelaku investor mungkin yang masih minat di emas. Oh jadi tingginya permintaan pasar dong ya. Oke. Masih banyak yang minat di emas. Jadi patokan kita hanya di berita dolar itu, fundamental itu. Oke. Jadi 3 ini harus kita combine sebenarnya untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Oh, jadi kita misalnya ini seperti yang artinya kita melihat seperti data rilis data loh itu. Betul. Yang seperti yang biasanya mendukung dolar itu naik, rilis data lah ataupun pemulihan ekonomi lah, betul. Kan ya. Tapi semua itu bisa menjadi tidak diabaikan sama pelaku pasar jika mereka itu masih berminat di emas ya, artinya permintaan pasar untuk beli emas betul. Sepertinya kalau kita lihat semakin banyak yang beli harga emas naik, semakin banyak yang jual harga emas bisa kayak konsep ekonomi aja, supply and demand kayak gitu ya. Jadi maksudnya nggak patokan ini ya, meskipun dolarnya naik ya kalau pasarnya banyak yang minat ya tetap naik. Setuju. Tetap naik gitu. Oke, kita balik seperti tadi ya. Betul. Untuk momen-momen trading tadi nih, ya kan. Seperti yang artinya saya masih belum dapat jawaban nih sebenarnya. Dasar tradingnya bagaimana sih untuk menghindari hal-hal itu seperti yang saya bilang tadi. Memang dikasih manja dulu sama feeling good. Tapi yang sebenarnya transaksi yang benar itu bagaimana sih? Transaksi yang benar ya, lebih tadi kalau gue sih ada patokan 3 tadi ya. Iya. Tadi fundamental, teknikal sama pelaku pasar itu ya. Nah, tapi yang lebih tepatnya lagi nih ya, paling dasar teknisnya ini adalah kita harus rajin menghitung ketahanan dana kita. Oh, udah masuk di modal dong ini dong ya? Ya, udah masuk di modal. Contohnya gini, kita kan sadari nih, kalau kita mau trading, kita pakai duit kita sendiri, hasil jerih payah atau kita dari mana gitu ya. Nah, alangkah baiknya kita tahu perjalanan uang kita. Ya setuju banget bro, setuju. Artinya kan itu kan hasil jerih payah kita. Betul. Kan. Oke, jadi sekarang lu merekomendasikan kalau misalnya trading ini setidaknya kita harus memperhatikan ketahanan dana. Ketahanan dana itu yang penting. Ya, ketahanan dana ya. Dan ini ya, kalau gua lihat ya kita juga harus ikut serta dong untuk trading dong ya. Betul harus ikut serta. Bener, pas banget nih pertanyaan gue nih. Tapi bro, di sekarang kan lagi marak-maraknya tentang yang namanya robot system ya. Robot, iya robot system. Nah, itu kan robot system ini kalau kita bilang yang mainin robot lah ya, sistem ya. Robot, iya. Bagaimana menurut lu itu untuk trading by robot system ini? Robot system ya. Gua juga pernah kalau untuk pakai robot system ya. Cuman sebentar waktu di tahun pertama tuh. Kan gua udah 2 tahun, tahun pertama gua pakai robot system. Nah, perlu kita ketahuin dulu nih, robot system ini ciptaan manusia. Ya, setuju. Ya, bro. Jadi ini ciptaan manusia di mana semua settingan pengambilan buy dan sell, take profit, stop loss itu disetting oleh manusia di dalam kondisi pasar tertentu. Oke, jadi disetting juga dong? Disetting oleh manusia. Oh, oke. Di dalam kondisi pasar tertentu. Oke. Seperti itu. Ini robot system seperti itu kinerjanya. Atau kalau kita sering sebut di kalangan trader EA, Expert Advisor. Nah, tapi nih bro ya. Dengan adanya robot system ini kan seharusnya membantu kita lah ya untuk trading. Membantu kita untuk trading di mana buy kapan sell, liquidnya di mana secara otomatis semua. Otomatis kan ini mempermudah para trader dong. Betul.
mempermudah para investor lah untuk melakukan transaksi lah ya ini. Nah, maksud gue gini, ya dari segi awam, dari segi awam ini sangat enak banget. Soalnya kenapa? Bener. Kita pengambilan transaksi Bener udah lah. diambil, kita udah nggak misi pusingin lagi angka resiko kita, profit kita udah diambilin. Memang secara awam kita melihatnya ini enak banget. Enak banget. Ta- Tinggal taruh duit, yang Betul. yang main ini sistem kan, Ya, gitu kan. itu rasanya. enak banget, memang enak banget. Tapi satu sih yang gua nggak menyarankan ya. Cuman gua bukannya melarang, Ini menyarankan atau mau melarang nih? bukan melarang tapi tidak menyarankan. Oke, Begitu siap. ke situ ya. Siap. Gua nggak melarang ya kalau yang masih pakai ya silakan gitu. Tapi gitu gua ya. saranin ya jangan. Oke, setuju. Oke, Kenapa? oke. Alasannya satu, itu tidak mendidik kita untuk bermain sendiri. Nah, yang tadi yang balik lagi ke pernyataan gue ya, yang gue bilang, yang terpenting dalam transaksi itu kita tahu alurnya, kita profit dari mana, kita ruginya dari mana. Oke. Jadi itu yang terpenting. Jadi kesannya kalau kita pakai robot trading, itu lebih ke kita nggak mau tahu. Oh, jadi gua nggak ngerti nih. Jadi kalau kita bilang bahasanya begini, Bro. Jadi orang yang pakai robot system Betul. bukan trader sejati itu juga. Ya, lu Kenapa? bukan trader Bukan, sejati yang artinya pakai robot trading. Lu belum pernah mengalami yang namanya sport jantung ya. Betul. Olahraga jantung ya kan. Jadi kita kan akan melatih tes itu baru itu dinamakan trader sejati. Bener. Bagaimana lu bisa menghadapi pasar, gejolak pasar. Betul. Kan ya kalau menurut saya kalau pakai robot sistem ini kan yang menghadapi gejolak pasar kan robot. Betul. Dan itu pun instan banget. Artinya misalnya ini ya kalau berlawanan dari transaksi langsung di cut ataupun kan udah dipasang stop limit kan. Betul. Iya kan. Tapi jadi sekarang seorang Rizky ya, lu gak nyaranin pakai robot dong? Kalau gua nggak nyaranin, tapi nggak melarang ya, balik lagi ya. Ntar pada kesinggung nih yang pemirsa yang lagi pakai robot. Ya. Oke. Gua tidak menyarankan tapi tidak melarang. Oke lah ya udah kalau begitu saya balik. Jadi sebenarnya trading yang baik dan benar itu bagaimana sih? Nah, tadi Lus, itu kalau untuk trading yang benar adalah kita harus mengetahui tadi ketahanan dana. Oke, ketahanan dana ya. Yang pertama ketahanan dana. Yang kedua kita harus tahu target profit kita di mana. Tahu target profit di mana ya? Betul. Jadi tahu ketahanan dana dan tahu target profit. Oke. Nah, dan juga kita harus sering menghitung. Contoh, saya kasih contoh teknisnya nih ya. Oke. Kita ambil satu lot buy gitu ya. Dana kita 10.000 $10,000 nih. 10.000 US Oke, satu buy. Nah, kita harus tahu ketahanan dana kita di berapa akan kita kena margin call. Di berapa angkanya, dan juga kita perlu memasang untuk target profit kita di angka berapa. Jadi sering menghitung. Nah, begini, Bro. Gua kan ada teman saya yang main di luar ya, di platform luar, saya nggak sebut namanya, platformnya apa. Dia itu sempat sharing sama saya soal harga lah ya. Artinya dia ini ada posisi di dalam ya. Dia ada posisi di dalam. Itu sharing apa curhat? Biasanya kadang beda beti ya, beda sharing tipis ya. sama curhat itu. Ya, artinya begini. Dia ada posisi dalam nih ya. Artinya pas dia beritahu saya dia ada posisi. Saya tanya dong, margin call lu di mana? Angka berapa? Betul. Ketahanan dana lu sampai di mana? Angkanya di mana? Dan itu dia nggak bisa jawab, Bro. Dia nggak bisa jawab, dan menurut gua dia nggak tahu karena nggak ada angkanya, atau dia nggak bisa hitung, atau memang dari platform itu nggak ada tidak menyediakan ya. Iya, atau gimana itu? Kan tadi Bro Rizky bilang tadi udah banyak lah ya untuk mencoba platform-platform di luar ya. Nah, kalau untuk temen lu tadi mungkin yang nggak tahu lah, yang sharing atau dia curhat ya kadang posisi dia. Nah, itu yang tadi dia akan kebingungan jika dia mengalami satu kejadian tertentu. Oke. Contohnya lu tadi bukan trader sejati kalau lu belum pernah spot jantung ya. Setuju dong. Nah, mungkin temen lu ini belum pernah mengalami. Jadi bukan trader sejati dong. Bukan trader sejati itu, bukan trader sejati. Oke. Bukan trader sejati. Gua harap dia nonton si podcast kita ini. Lu nonton. Nah, oke. Nah, kita sering gitu ya. Tadi kita harus mengalami di mana
di posisi itu berada pohon jantung itu. Nah, tadi pertanyaan lu kan tentang itu dia nggak bisa ngitung atau nggak ada angkanya? Iya. Itu dua-duanya bisa. Karena kenapa? Gini, selama gua pakai platform di luar Solid Gold ya, itu platform besar ya. Saya gak akan sebutin namanya. Tetapi platform ini sering dipakai untuk mini account. Nah, ini di dalam contohnya saya pakai platform luar ini, saya ambil satu posisi, di situ tidak ada angkanya. Untung gue bisa ngitung. Angka bagaimana nih maksudnya? Ketahanan dana. Untuk ketahanan dana kita. Iya. Nggak tercantum dong? Nggak tercantum. Memang dari sistemnya? Dari sistemnya. Dari platformnya itu. Nggak ada angkanya di mana ketahanan dana kita berada. Untung gue bisa ngitung. Kejadiannya kalau gue untung bisa ngitung ya. Kalau saranin gue kalau nggak bisa ngitung ya udah jangan. Lebih baik yang ada angkanya. Maksudnya jangan transaksi gitu. Oke. Lu belajar dulu deh. Belajar dulu. Kalau udah belajar baru masuk market dengan PD. Tahu resiko, peluang keuntungannya tahu. Tapi yang lu saranin ini bagaimana nih sebenarnya nih? Ini tadi masih ngambang aja nih omongnya. Lu saranin trading yang baik dan benar itu gimana sih? Nah, tadi kan yang pertama itu kita harus tahu dulu perjalanan uang kita itu bagaimana. Dan yang kedua, kita itu harus tahu ketahanan dana kita, dan juga take profit kita di berapa. Dan kalau menurut gue nih ya, kalau secara teknis kita balik ke teknis, bagaimana caranya itu lebih baik kita cari platform yang ada angka di mana ketahanan dana kita berada. Oke. Dan itu ada? Ada. Gimana tuh? Lu baru tahu apa? Gue baru tahu sebenarnya. Jadi kalau gue kebetulan kalau di platform di perusahaan gue, ya, di mana semuanya ada angkanya. Contoh, gue ngambil buy di angka misalnya 1900 lah kita bilang 1900. Nah, di sistem itu langsung ada namanya margin call-nya kelihatan. Langsung dalam berbentuk angka. Jadi ini platform di perusahaan lu dong? Iya. Namanya? Trade Pro. Iya. Oke, lanjut bro. Nah, di Trade Pro ini gue nyaman banget. Gue juga udah 2 tahun pakai ini 2 tahun. Jadi gue yang tadi yang gue bilang di awal ya, gue pakai Trade Pro ini 2 tahun beserta gue pakai juga yang di lain. Gue melakukan perbandingan selama 2 tahun ini. Dong. Iya. Oke. Udah kayak skripsi aja dong. Cari rumusan masalah dong ya. Kan kalau anak milenial kritis. Betul. Saya termasuk orang yang kritis. Apalagi yang namanya uang, bro ya. Benar. Gak bisa main-main. Nah, siap. Gue 2 tahun pakai Trade Pro. Gue adain perbandingan. Gue main di akun kecil juga. Di tahun pertama ya. Tapi sekarang udah jarang gue main. Nah, di Trade Pro kenapa? Di Trade Pro ini gue nyaman karena tadi ada angka tadi di mana ketahanan dana kita sangat jelas. Udah ada dalam angkanya. Iya. Udah di dalam itu. Terus yang kedua di Trade Pro ini gue juga bisa setting target profit gue. Jadi tanpa kita hitung-hitung lagi dong ini? Betul, tanpa kita hitung lagi. Misalnya ini hitung ketahanan dana di berapa? Iya. Jadi udah ada angkanya. Pas kita ambil posisinya udah langsung angka. Langsung ada angka. Jadi contohnya kita ambil buy di 1800 atau sell di 1900. Kan kalau turun kita merdeka kalau ambil sell ya. Benar. Kalau naik itu zona resiko kita, zona ketahanan dana kita. Nah, zona ketahanan dana kita berubah angka disajiin di Trade Pro ini. Misalnya, nah contoh seperti tadi sell di 1900. Langsung ada angkanya, contohnya di angka 2000 misalnya. Ketahanan dana contohnya ya. Iya kan kalau gue bilang tadi kalau ambil sell, kalau naik itu zona resiko atau zona ketahanan dana kita di berapa. Di Trade Pro langsung ada angkanya. Langsung dicantumkan di situ ya. Langsung dicantumkan. Jadi gue udah tahu nih kalau gue ngambil action buy atau sell, gue udah langsung ada tahu angka ketahanan dana gue di mana tanpa dihitung lagi. Nah, ngomong-ngomong aplikasi atau platform di perusahaan lu tadi ini. Nah, seperti yang bilang tadi, di dalam ada ketahanan dana di dalam, ada ketahanan dana, semua ada laporannya lah. Betul. Ngomong-ngomong tentang fitur. Ya, fitur tentang platform perusahaannya. Apa aja sih fitur-fitur yang disediakan di dalam platform tersebut? Di platform Trade Pro ini ya, yang gua nggak temuin sih ya, selama gua ngadain research tadi yang ya 2 tahun lah, di tahun pertama. Nah, di Trade Pro ini uniknya
ada di pertama ini kita langsung ada take profit. Contohnya gini, gue ngambil posisi, oke. Gue pengen profit gue 3 poin, 5 poin, kita bisa klik. Jadi biasa setting dong. Iya, kita setting profit kita di angka berapa. Nah, gitu. Itu yang pertama. Setting profit. Oke. Dan juga ada setting untuk resiko. Setting resiko juga ada. Stop limit dong. Stop limit. Nah, stop limit ini gue misalnya nggak mau si posisi trader nih ya, gue nggak mau loss terlalu banyak, gue batasin resiko gue di angka berapa, itu disediakan di Trade Pro itu. Kita bisa tulis angkanya sendiri di situ. Dan bisa juga kita order, misalnya saya pengen ngambil buy baru, bisa. Nah, yang kalau yang order baru itu ada di kolom order ya. Kalau di teknisnya di kolom order itu kita bisa. Contohnya nih, gue targetin gue di angka 1890. Gue pengen ambil buy di situ. Tapi gue takut ketinggalan harga. Sedangkan harga running di 1900 nih. Sedangkan harga running di 1900. Masih jauh dong 10 poin misalnya kan gitu. Contohnya gue mau pergi atau apa, gue bisa order. Jadi ketika harga ke 1890 itu akan secara otomatis ambil buy. Kalau sampai dengan harga order yang kita pasang. Iya, begitu. Jadi kalau ini menurut saya udah hampir sama dengan robot sistem tadi. Ya. Kan tadi lu bilang artinya robot sistem ini sama aja disetting sama manusia. Disetting oleh manusia. Dan diciptakan juga oleh manusia. Gitu ya? Di keadaan pasar tertentu. Jadi kalau tadi yang gue bilang nih, kalau robot ini sebenarnya diciptain manusia di keadaan pasar tertentu. Dia akan ambil buy otomatis, stop loss otomatis, dan ambil profit otomatis. Di sini juga ada dong. Di sini juga ada masalahnya. Makanya gue tadi bilang nggak menyarankan. Ngapain lo? Oh, jadi lu sarankan tadi langsung terjun dong ya? Langsung terjun aja, kita belajar aja. Kita sebagai orangnya terjun juga. Nah, selain itu juga di sisi kalau robot ini pembagian sistemnya ada yang pakai sistem sharing profit sama robotnya. Kita kan pakai sistem. Memang dibeli sih dari awal sih, memang dibeli. Ada yang dibeli, ada yang pakai jasa profit kayak gitu. Ada banyak Bro Tulus kalau untuk di sistem yang lain ya di luar perusahaan ini ya. Oke, lanjut. Bagaimana fitur-fitur tadi, Bro? Fitur-fitur yang tadi udah ada namanya tadi apa namanya? Kita bisa pasang profit, target profit, stop limit, dan juga kita bisa order new posisi. Terus apa lagi yang ada? Dan yang selanjutnya ada time statement. Time statement ini berupa yang tadi kita ambil posisi, kita ambil posisi itu sudah langsung tertera. Tadi ada kolom ketahanan dana kita, margin call kita di mana, dan juga bahkan ada margin level kita berapa persen. Oh, biasanya itu dalam bentuk persen dong ya? Dalam bentuk persen, iya. Jadi ketahanan dana kita udah berapa persen nih? Ada di kolom time statement ini. Selain ada ketahanan dana, ada juga sisa berapa persen ketahanan dana kita? Iya, betul. Ada sisa persentase ketahanan dana kita. Balance kita juga, equity kita juga, dan juga uniknya kalau misalnya kita ambil posisi harga naik turun, floatingnya jalan juga ya. Dan itu di dalam time statement ya? Dalam time statement. Itu dirangkum dalam time statement semua di situ. Terus apa lagi fitur-fitur? Terus ada daily statement juga. Daily statement gimana? Daily statement adalah laporan pertransaksian per hari. Hari sesudahnya dong. Hari sesudahnya. Jadi contohnya gua udah transaksi nih kemarin. Jadi udah ada di situ kalau kita ada kolomnya di Trade Pro itu daily statement. Kita tahu transaksi yang kemarin itu kita ambil apa aja, profit berapa, loss berapa, berapa lot kita melakukan transaksi. Itu di daily statement. Nah, dan juga daily statement ini juga akan setiap hari juga kirim di email gue sebagai investor. Jadi gue selain melihat di ini ya di time statement gue, di login di akun, gue juga ada di email gue masuk secara otomatis dan juga SMS. Udah kayak ini kartu kredit. Jadi 3 emang keren banget sih karena fitur untuk keamanan klien nih gue suka banget. Jadi setiap klien pasti menerima informasi itu dong. Iya, siapapun itu investor. Jadi gue nggak ragu lagi karena kenapa? Ya, takutnya tiba-tiba ada posisi buy atau sell. Jadi langsung tersistem. Iya, tersistem. Bahkan SMS yang gue sampai ke situ. Nah, tadi daily ya. Daily statement tadi.
daily statement dan juga di time statement itu ada announcement. Oh, balik lagi nih. Oh, ke dalam mana tadi? Fitur-fiturnya ada. Fitur-fiturnya. Dalam fitur-fiturnya ada yang namanya announcement. Oke. Nah, di dalam announcement ini maksudnya adalah ketika kita ada berita yang penting. Jadi ini lebih di news dong ya. Lebih di news sudah lebih di fundamental ya. Fundamental. Itu ada di time statement, dia beritanya berjalan. Jadi untuk panduan kita. Jadi contohnya hari Jumat ada rilis data gitu. Nanti di time statementnya itu ada berupa informasi. Jadi kayak udah TV dong, kayak TV jalan dia. Oke. Jalan, jadi memudahkan kita diingetin lagi, diingetin nih kalau untuk Jumat ada rilis data atau fundamental yang penting lainnya. Apa namanya yang masih ditunggu para investor lah betul. rilis data ekonomi. Lebih ke situ. Terus apa lagi bro? Ada lagi nggak? Terus abis itu selain itu sih grafik ada gak grafik dalam? Nah, kalau untuk grafik kan biasanya gue kalau di yang lain ya. Di yang lain kalau grafik itu biasanya nggak gue langsung lempar ke aplikasi lain. Contohnya gue kemarin di platform lama nih. Gue kalau mau ngelihat grafik itu gue buka aplikasi lain jadi 2. Tapi kalau di TradePro ini setiap produk-produknya ini disajikan ada grafiknya. Oke, gue potong nih bro. Ngomong-ngomong tentang produk nih. Emang ada berapa produk di perusahaan lu bro? Nah, kalau di perusahaan gue ada 8 produk bro. Ada 8 produk ya. Yang terdiri dari indeks, forex, dan komoditi. Kalau indeksnya itu ada 2. Untuk yang dari Hong Kong atau Hang Seng, dan indeks yang kedua itu dari Jepang, Nikkei. Jadi itu lebih di saham dong? Ya, lebih di saham, gabungan saham. Indeks kalau di forex ada Australian dollar, Britain pound sterling, ada juga Japan yen dan Swiss franc. Dan Aussie dollar. Dan yang terakhir itu ada di gold. Di gold. Itu jadi ada 8 produk. Lanjut bro tentang grafik tadi, balik ke grafik bro. Nah, kalau di grafik semua di 8 produk ini ada grafiknya, masing-masing ada grafiknya. Kita bisa akses, contohnya ini ada produk nih, kode produk contohnya emas. XUL. Nah, di sampingnya itu ada kolom untuk kita klik untuk grafiknya. Jadi semua masing-masing produk, kode produk itu kita tinggal klik, ada grafiknya. Tersaji kan. Semua dilengkapi di situ ya. Semuanya lengkap bro di TradePro, makanya gue nyaman banget sih kalau di TradePro udah. Jadi satu aplikasi udah tersedia semua. Semua. Yang kita butuhin seperti berita, grafik, kan itu biasanya yang penting sebenarnya. Iya, yang penting itu. Kan, ya? Nah, balik lagi tadi, kenapa ini penunjang gue untuk belajar bahwa apa sih itu trading. Selain itu juga gue pas main TradePro di broker di perusahaan ini juga ngedukasi gue. Selain gue bekerja juga di sini ya, ngedukasi gue gimana caranya untuk bertransaksi, terus remind lagi. Jadi untuk mempersiapkan nih ada berita, contohnya di akhir minggu. Jadi enak deh kalau untuk sambil main di TradePro juga. Nah, nih bro, gue langsung tarik kesimpulan aja nih. Iya. Menurut lu seorang trader ataupun yang udah kerja di perusahaan PT Solid Global Jakarta, kelebihan dan kelemahan TradePro bro? Kelebihan dan kelemahan ya. Kalau untuk tadi kita udah bicara kelebihan ya. Kalau untuk kelemahan paling login TradePro ini nggak bisa 2 orang atau 2 HP. Lebih dari 1 orang nggak bisa? Iya, nggak bisa. Jadi hanya untuk 1 HP. Satu HP atau 1 laptop atau artinya satu user lah ya. Satu user. Nah, tapi setelah gue cari tahu kan, pertama kan gue pas pakai gak bisa 2 kan gitu. Nah, gue cari tahu kenapa sih? Bener. Nah, gue cari tahu sendiri. Gue baru tahu nih kenapa dibuat seperti itu. Karena ini adalah fitur keamanan. Setuju juga sih. Dari perusahaan gue. Tentunya karena kenapa? Takutnya kan dipakai orang lain. Setuju. Dipakai orang lain, kita dilihat password dan username-nya dipakai HP orang lain, diambil transaksi. Kan parah banget sih. Fitur keamanan sih keren banget. Jadi itu lebih di fitur keamanan ya. Betul. Tidak bisa double login ya. Bahkan lebih dari 1 ya. Bro, akhirnya juga gue tahu ya tentang TradePro ini. Gue sih sebenarnya masih penasaran banget sih TradePro ini. Gue sih pengen langsung terjun untuk transaksi sih. Kira-kira simulasi demo account ada gak di sana? Ada. Cuma nanti bagi gue boleh gak?
Bisa. Boleh ya, gue pengen coba juga bro. Gue masih penasaran nih sebenarnya. Oke ya. Oke, sobat trader ya, kali ini saya sudah ya mewawancarai bareng narasumber kita yaitu Rizky Maruli Sigalingging, di mana narasumber kita ini sudah menjadi seorang trader dan manajer di perusahaan PT Solid Gold Berjangka selama 2 tahun sebagai trader. Dan ini pengalaman tentu banyak, kenapa pastinya sudah banyak mencoba platform lain dan akhirnya dia juga nyaman di PT Solid Gold Berjangka Jakarta dan akhirnya dia menemukan yang namanya platform TradePro. Oke, saksikan terus bagaimana untuk penggunaan TradePro karena saya juga mau belajar ke dia. Oke, dadah.